Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Atalah dengan NPM 4525210120. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stack menggunakan array. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis, fungsi, dan juga contoh operasinya. Di sini ada pengertian dari stack. Stack adalah merupakan konsep struktur data yang memiliki sistem kerja di mana data yang dimasukkan paling akhir adalah data yang keluar paling awal. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang pertama akan keluar dari stack. Kemudian, data yang pertama kali dimasukkan ke dalam stack akan menjadi data yang terakhir kali bisa diambil di dalam stack. Kemudian, stack ini juga mengikuti prinsip LIFO, yaitu last in first out, yang dimana elemen yang terakhir dimasukkan adalah elemen pertama yang akan dikeluarkan. Analogi sederhananya seperti ini. Di samping sini ada gambar yaitu piring. Nah, di piring ini kan menumpuk ya. Jadi yang pertama masuk ke dalam tumpukan ini atau yang ada di bawah ini akan keluar paling akhir. Sedangkan yang terakhir masuk di dalam tumpukan ini atau yang paling atas akan keluar lebih awal. Nah, seperti itulah prinsip dari LIFO atau last in first out. Kemudian di sini juga ada stack tumpukan representasi statis yang diimplementasikan menggunakan array. Karena menggunakan array, maka stack dapat mengalami kondisi elemen penuh. Di sini ada beberapa tahapannya, yaitu tahapannya adalah mendeklarasikan struktur data, kemudian mendeklarasikan stack menggunakan array, yang ketiga mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah stack kosong. Yang keempat, mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila stack kosong. Yang kelima, mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila stack penuh. Yang keenam, mendeklarasikan prosedur push. Yang ketujuh, mendeklarasikan prosedur pop. Kemudian yang delapan, mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan stack ke layar. Kemudian di sini juga ada fungsi dan karakteristiknya. Pertama, fungsi stack array adalah menyimpan data sementara, mengatur data dengan metode LIFO, mempermudah operasi push dan pop, digunakan pada undo dan redo, juga call stack, kemudian navigasi pada back browser. Kemudian prinsip LIFO di sini, stack menggunakan prinsip last in first out. Elemen yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama dikeluarkan. Ini menjadi dasar cara kerja stack secara keseluruhan. Kemudian di sini ada operasi pada top. Semua operasi pada stack hanya dapat dilakukan pada elemen paling atas atau top. Elemen di bawahnya tidak dapat diakses langsung tanpa mengeluarkan elemen yang di atasnya terlebih dahulu. Kemudian ada efisiensi penggunaan. Stack sangat efisien untuk fitur undo dan redo pada editor teks, evaluasi ekspresi matematika, serta parsing sintak dalam compiler dan interpreter program. Kemudian di sini saya akan menjelaskan operasi dari push dan pop. Dua operasi utama dalam stack, yaitu adalah push dan pop. Gambarnya seperti ini. Kemudian push adalah operasi untuk menambahkan elemen baru ke bagian atas atau top dari stack. Setiap kali push dilakukan, pointer top akan bergerak naik. Jika stack sudah penuh, kondisi ini disebut stack overflow dan operasi push tidak dapat dilakukan. Kemudian, operasi yang kedua adalah pop. Pop adalah operasi untuk menghapus elemen dari bagian atas atau top stack. Pointer top akan bergerak turun setelah pop dilakukan. Jika stack kosong, kondisi ini disebut stack underflow dan operasi pop tidak dapat dilakukan. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dan juga langkah selanjutnya. Stack adalah struktur data yang bekerja dengan prinsip last in first out tadi. Digunakan luas dalam call stack, evaluasi ekspresi, backtracking, dan manajemen memori. Operasi push dan pop menjadi inti dari semua implementasinya.
Setelah ini saya akan menunjukkan contoh program implementasi struktur data stack menggunakan array statis pada data login pengguna. Berikut adalah contoh programnya yang telah saya buat. Yang pertama di sini ada struct login user. Pada bagian ini terdapat struct f login user. Struct ini berfungsi untuk menyimpan suatu data login pengguna. Data yang disimpan terdiri dari username, IP address, dan waktu login. Kemudian di sini ada struct stack. Di sini bagian ini merupakan struct f_stack. Struct ini digunakan sebagai tempat penyimpanan stack. Variabel f_top digunakan untuk menunjukkan posisi data paling atas, sedangkan f_dat merupakan array yang dapat menyimpan maksimal 10 data login. Kemudian di sini ada f buat stack kosong. Fungsi f buat stack kosong digunakan untuk menginisialisasi stack menjadi kosong. Nilai f_top diisi -1 sebagai tanda bahwa belum ada data yang tersimpan. Kemudian di sini ada fungsi f is penuh. Fungsi f is penuh digunakan untuk mengecek apakah stack yang sudah penuh. Ini karena array berjumlah 10 elemen, maka indeks terakhir adalah 9. Kemudian di sini ada fungsi push. Ini adalah fungsi fpush, yaitu fungsi untuk menambahkan data ke dalam stack. Pertama, program mengecek apakah stack sudah penuh menggunakan f is penuh. Jika penuh, maka data tidak akan ditambahkan. Jika belum penuh, ftop dinaikkan 1, kemudian username, IP address, dan waktu login disimpan ke dalamnya, yaitu array pada posisi f_top. Ini lanjutan yang tadi, yang cetak tadi, yang push. Kemudian di sini ada fungsi pup atau fpup. Fungsi f_pup digunakan untuk menghapus data yang berada di posisi paling atas stack. Program akan mengecek terlebih dahulu apakah stack kosong. Jika tidak kosong, maka f_top dikurangi 1 sehingga elemen paling atas dianggap sudah dihapus. Kemudian di sini ada fungsi cetak. Fungsi fcetak. Fungsi fcetak stack digunakan untuk menampilkan seluruh isi stack. Jika stack kosong, akan muncul pesan stack kosong. Seperti ini. Kemudian, jika tidak ada kosong, program melakukan pengulangan dari ftop sampai indeks 0 sehingga data ditampilkan dari yang terakhir masuk hingga yang pertama masuk. Kemudian, yang di sini lanjutan yang dari tadi. Kemudian di sini ada program utama atau fungsi main. Pada fungsi main ini, pertama dibuat sebuah variabel stack, kemudian diinisialisasi menggunakan f buat stack kosong. Setelah itu, program menambahkan 4 data login menggunakan fungsi fpush, yaitu ada admin, Faiz, Cesa, dan Faiz. Di sini ya, ada 4 push datanya. Selanjutnya, isi stack ditampilkan menggunakan fcetak stack. Kemudian, dilakukan proses pup sebanyak 2 kali untuk menghapus 2 data paling atas. Setiap selesai melakukan pup, isi stack ditampilkan kembali agar perubahan isi stack dapat terlihat. Kemudian di sini adalah contoh yang sudah saya compile. Di sini saya menamakan program ini dengan asdtheory.cpp. Oke, saya akan menjelaskan isi dari gambar ini. Pada output pertama terlihat tulisan setelah push 4 data, artinya program telah berhasil menambahkan 4 data login ke dalam stack menggunakan operasi push. Data yang ditampilkan dimulai dari elemen ketiga hingga elemen ke-0. Hal ini menunjukkan bahwa stack bekerja menggunakan konsep LIFO, yaitu last in first out, yaitu data yang terakhir dimasukkan akan berada di posisi paling atas sehingga ditampilkan terlebih dahulu. Selanjutnya, program menjalankan operasi pup sebanyak 1 kali. Terlihat bahwa data elemen ketiga sudah tidak ada lagi. Hal ini dikarenakan operasi pup selalu menghapus data yang berada di posisi paling atas stack. Setelah itu, program kembali menjalankan operasi pup untuk kedua kalinya.
Pada output terlihat bahwa data pada elemen kedua juga telah dihapus, sehingga hanya tersisa elemen ke-1 dan elemen ke-0. Hal ini membuktikan bahwa setiap dilakukan operasi pub, data yang terakhir masuk akan menjadi data yang pertama keluar. Oke, dari hasil eksekusi program yang dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi, mulai dari push, pop, pengecekan stack kosong, serta proses penampilan data telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan konsep stack menggunakan metode LIFO atau last in first out. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari saya mengenai stack menggunakan array. Terima kasih untuk Ibu Dr. Andes Sri Rezaki Chandra sebagai dosen pengampu mata kuliah algoritma dan struktur data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.